Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu ar-rabi'ata asyarata. Bahaya lisan yang ke-14. Al-kadhibu fil khawli wal yamini. Kebohongan dalam ucapan dan kebohongan di dalam bersumpah. Ada bohong karena ucapan, ada bohong dengan sumpah supaya orang kemudian percaya. Huwa min qaba'ihid dhunubi wa fawahishil 'uyub. Ini adalah merupakan qaba'ihud dhunub, dosa yang paling buruk, wa fawahishil 'uyub, dan aib, cacat yang permanen, cacat yang tidak baik, fahsyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kamu berdusta, berbohong, karena sesungguhnya kebohongan itu ma'al fujuri, bersamaan dengan keburukan yang lain. Kemudian wa huma fin nari, kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Wa anhu, dan hadis pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya kebohongan itu adalah pintu dari pintu-pintu sifat orang munafik. Wa anhu aidan, dan dari Nabi pula beliau bersabda, kaburat khiyanatun an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhibun. Kaburat khiyanatun, pengkhianatan yang besar apabila kamu berbicara, menceritakan tentang temanmu satu cerita, dan huwa laka bihi musaddiqun, kamu kemudian membenarkan ucapan orang yang bercerita itu, wa anta lahu bihi kadhibun, sedangkan kamu menceritakannya pada kebohongan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadzib, dusta, lawannya siddiq. Siddiq itu ada dua makna. Kalau siddiq maknanya jujur, lawannya adalah kadzib. Tapi kalau siddiq maknanya benar, maka lawannya adalah kesalahan. Siddiq itu ada dua makna. Makna pertama jujur, karena itu sifat Nabi yang boleh ada pada diri kita sebagai umat Nabi, sifat wajibnya Nabi. Dan kadzib, bohong, itu sifat mustahilnya Nabi dan tidak boleh ada bagi kita sebagai umatnya. Kebohongan itu akan menimbulkan kepada sifat fujur. Al-fujur yahdi ilan nar, was-sidqu yahdi ilan jannah. Kejujuran membimbing pelakunya akan sampai kepada surga, sementara kebohongan, kedurhakaan membimbing pada pelakunya sampai ke dalam neraka. Karena itu kita harus menghindari sifat bohong. Sementara bohong itu rasa-rasanya ada di diri kita. Bapak-bapak ini tidak pernah bohong, apa pernah bohong?
Oh, jawabnya sering. Bukan pernah lagi, jawabannya sering. Bohong ini kata Rasulullah min abwabil nifaq, salah satu pintu masuk perbuatan munafik. Tetapi pernah saya sampaikan bahwa munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik fi'li. Ada munafik terkait dengan keyakinan, ada munafik terkait dengan perbuatan. Kalau munafik keyakinan itu berarti munafik yang tidak akan bisa dibersihkan kecuali dia bertaubat kemudian merubah diri dari kemunafikan itu, lalu kemudian dia tidak melakukannya. Dan ini yang digarisbawahi oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu besok nerakanya paling bawah. Berarti di bawahnya orang kafir. Dan munafik ini munafik yang i'tiqadi, keyakinannya sudah munafik. Contoh, dia ngaku Islam, tapi dia tidak pernah sholat. Lalu tidak sholatnya itu disebabkan dia tidak percaya bahwa sholat itu adalah perintah. Dia tidak meyakini bahwa sholat itu perintah Allah, maka dia tidak sholat. Bahkan kalau melihat orang sholat, komentar dia memang sudah hebat kalau orang pada sholat. Ini berarti munafiknya sampai pada keyakinan. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ada orang Islam dia tidak sholat dan dia tidak meyakini bahwa sholat itu perintah Allah, maka dihukumi kafir. Kalau dia mati, tidak usah disolatkan, jangan dikuburkan di pekuburan orang muslim, karena munafiknya munafik i'tiqadi. Lain hal munafik fi'li, munafik terkait dengan perbuatan. Sesungguhnya orang itu tidak pada kategori munafik. Kenapa? Karena dia muslim, dia sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, dia zakat, dia ada rezeki berangkat ibadah haji, musim korban dia juga ibadah korban, dia gemar sedekah. Tetapi pada perbuatannya ada perbuatan. Ini namanya munafiknya perbuatan. Kalau munafik perbuatan, dia sampai pada jatuh pada dosa, tidak jatuh pada keingkaran. Karena ternyata munafik-munafik seperti ini sering nempel di diri kita. Contoh, Rasulullah menyampaikan ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik 3, kalau bicara ada bohong-bohongnya. Kalau bicara ada bohong-bohongnya. Kita kalau ngomong ada bohong-bohongnya. Kadang-kadang ada bohong-bohongnya sebagai bumbu. Padahal kita orang tukang sholat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji kadang-kadang tidak ditepati. Apalagi janjinya calak. Janjinya calak ditepati nggak kira-kira? Ya, berapa persen yang ditepati? Lebih banyak yang tidak ditepati. Jadi contoh, ya.
Padahal calonnya muslim, namanya Islam, agamanya Islam, sholat 5 waktunya ditinggalkan, haji berkali-kali. Tapi boleh jadi ya, ada janji-janji yang tidak ditepati. Jadi namanya munafik ini. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia berkhianat. Maka kadib atau kidib, kedustaan ini ya nyerempet pada perbuatan sifat orang-orang munafik. Karena itu jauhi oleh kita kebohongan, sebab kebohongan itu ya kalau sudah diperbuat untuk menutupi kebohongannya, maka dia melakukan kebohongan yang berikutnya. Saya ambil contoh ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada bantuan dari Pak Lurah untuk RW sekian misalnya, bantuannya nilainya 1 juta, bantuan untuk apalah gitu istilah. Kemudian oleh Pak RW-nya nyuruh stafnya, tolong kamu berangkat ke kelurahan, ya ketemu dengan Pak Lurah karena ada bantuan dari Pak Lurah, ya uang 1 juta. Baik Pak RW berangkat ya. Sampai di kelurahan ketemu dengan Pak Lurah, dia terima itu bantuan. Ya. Dikasih amplopnya coklat. Ya. Lalu kemudian dibuka, dihitung ada 10 lembar 1 juta. Ya. Tapi kemudian dalam perjalanan dia tarik itu 2 lembar. Dia tarik 2 lembar, diserahkan kepada Pak RW 800 ribu. Ini umpama, tapi nggak ada sih di kelurahan kita, nggak ada. Ya, nggak ada dengar saya gitu maksudnya. Pak RT-nya bagus, Pak RT-nya amanah. Ya, apalagi RW 13 ini, Pak RT-nya amanah, ya, Pak RW-nya amanah. Karena satu kelurahan ini ada 17 RW. Ya. Cuman ada RW 18 yang RW-nya sudah meninggal, RT-nya meninggal, warganya meninggal. Ya. Itu dekat rumah saya. Komplek Kober. Itu RW 18. Makanya tiap malam, ya, tiap jam 3 itu buat ajang tawuran. Karena RW-nya udah mati, RT-nya udah mati, warganya sudah mati. Tadi pagi aja saya mau berangkat itu masih timbuk-timbukan. Ini menjadi perhatian kita ini ya. Kita orang tua kudu waspada sama anak-anak kita. Karena tawuran kalau dulu mahasiswa antar mahasiswa, terus turun antar sekolah SMA. Sekarang anak SMP, anak SD udah pada berani tawuran. Lanjut, diterimalah oleh Pak RW 800 ribu. Maka hansipnya dipanggil tadi yang disuruh itu. Pak Cek, ini kok cuma 800? Ya. Kata Pak Lurah 1 juta. Ya. Pak Lurah bilang 1 juta, amplopnya coklat. Ini kok 800, amplopnya putih. Belok kemana ini? Nah karena orang ini berdusta, orang ini telah membohongi, maka dia akan menciptakan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Pak RW, tadi saya pulang dari kelurahan, ban motor saya pecah, jadi saya harus belok ke tukang ban, ternyata tak bisa ditambal, harus ganti ban baru. Mohon maaf Pak RW, tadi belum sempat ngomong. Nah ini kan namanya bahasa kebohongan. Kebohongan pertama ditutupi dengan kebohongan yang kedua. Lalu kata Pak RW
tukang tambal sebelah mana? Coba saya lihat mana sepeda motornya. Bannya kelihatan baru apa enggak? Karena bannya masih ban yang lama, akhirnya bohong berikutnya. Pak RT, tadi yang saya naikin bukan motor yang ini, motor yang di rumah, motor lain. Nah, ini namanya kebohongan. Ya, satu kali berbuat bohong akan ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Itulah kata Rasulullah, fa innahu ma'al fujur. Maka kebohongan itu akan melahirkan kedustaan, melahirkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Dan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebohongan, dia tidak akan risih dengan kebohongannya, sekalipun pelan-pelan kebohongannya akan diketahui oleh orang lain. Karena hal yang tidak baik apabila dilakukan berulang-ulang, maka kesannya menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik apabila dilakukan berulang-ulang, maka kelihatannya menjadi baik. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi rajulaini yatabaya'ani sya'an wa yatakhalafani yaqulu ahaduhuma wallahi la antusuka min kada wa kada wa yaqulu al-akhar wallahi la aziduka ala kada wa kada famarra bisyaki wa qad ishtaraha ahaduhuma faqala awjaba ahaduhuma bil ithmi wal kafarati. Nabi lewat bertemu dengan dua orang yang sedang jual beli seekor kambing. Mungkin kan mau lebaran haji kali ini, orang bawa kambing main ditawar lah. Ya. Kata yang jual, demi Allah saya mau jual 3,5 juta. Misalnya begitu. Demi Allah saya mau jual 3,5 juta, nggak mau kurang saya. Pakai demi Allah. Kata yang beli, ya saya juga mau beli. Demi Allah saya nggak mau naikin harga beli saya kecuali 3 juta. Yang jual demi Allah 3,5 juta, yang beli demi Allah 3 juta. Padahal itu kan nggak ada kaitan apa-apa kecuali kaitan jual beli. Ini dengan kalimat demi Allah seperti itu, padahal ujung-ujungnya yang jual turun harga, yang beli naik harga. Dari 3,5 juta turun menjadi 3,250,000. Yang beli setuju. Padahal kedua-duanya sama-sama sudah bersumpah. Harusnya kalau sama-sama sudah bersumpah, karena penjual tidak mau menurunkan harga, pembeli tidak mau menaikkan harga, ya sudah putus, ya, tidak ketemu harga. Tapi pada akhirnya ketemu harga. Penjual menurunkan harga, pembeli menaikkan harga. Padahal kedua-duanya sudah bersumpah. Karena itu kata Rasulullah, awjaba ahaduhuma bil ithmi wal kafarati, maka salah satu dari keduanya telah mendapatkan dosa dan dia harus membayar kafar, membayar kifarat, membayar denda sumpah. Nah ini terjadi. Orang zaman sekarang boleh jadi jual beli akan muncul seperti itu. Nah kalau tadi sang penjual menghargai 3,5 dengan sumpah tidak mau turun harga, tapi akhirnya turun harga, ya, sebut saja 3 juta sesuai dengan sumpahnya sang pembeli, berarti yang wajib membayar kifarat sumpah adalah
yang jual, karena dia nurunin harga padahal sudah sumpah. Kalau umpamanya pembelinya yang menaikkan harga padahal dia sudah sumpah tidak mau menaikkan harga, maka berarti sang pembeli yang dia harus membayar kafarat sumpah. Nah, kalau penjualnya turun, pembelinya naik, berarti dua-duanya harus bayar kafarat sumpah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Persoalan masalah yang terjadi pada zaman Rasulullah, maka tentu pemberi fatwanya adalah langsung dari Rasulullah. Rasulullah adalah memberikan fatwa atau ketentuan hukum, ya, tidak lepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya ada satu persoalan, satu masalah yang dalam Al-Quran belum ada. Ketika datang kepada Rasulullah minta waktu, ya, karena Allah belum memberikan berita, ya tunggu saja sampai nanti ada berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya tentang membayar denda, talak zihar yang menyamakan istri dengan ibu kandungnya, anti kazahri ummi, itu kan ada dalam Al-Quran namanya surat Al-Mujadilah. Itu dialognya seorang perempuan namanya Haulah binti Sa'labah dengan Rasulullah gara-gara dia ditalak zihar. Talak zihar ini talak zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah itu anak laki-laki pertama dia akan mewarisi ibu tiri, ya, istri dari bapaknya. Jadi misalnya saya punya istri 5, kemudian saya meninggal dunia, maka anak saya laki-laki yang pertama mewarisi 4 istri saya, karena istri yang pertama tentu ya ibu dari anak saya yang laki-laki. Nah, kalau anak saya sudah tak suka karena sudah tua, maka kemudian diucapkan kalimat anti kazahri ummi. Punggungmu sama dengan punggung ibu. Itu artinya kalau benda yang dimuseumkan, ya, tidak lagi dipakai. Sepeda motor sudah ngadat mulu, sudah rusak mulu, ya sudah nggak dijual, nggak dipakai, disimpan aja. Nah, itu namanya lihat alat zihar. Nah, itu dibawa oleh suaminya Haulah binti Sa'labah, ya, tentu karena Haulah ini cantik. Kalau nggak cantik mungkin ya nggak dibegitukan oleh suaminya. Ya, ketika suaminya pulang sholat subuh, ya, mungkin sholat subuh atau sholat yang lain, ya, dia pulang mau ngajak istrinya sedang sholat, ya, ditungguin, dilihat rukuhnya, dilihat sujudnya begitu rapi, salam kanan salam kiri. Suami ngajak, kata istrinya, ntar dulu saya mau pikir biar selesai. Akhirnya kesel, marah, kemudian disampaikan anti kazahri ummi. Nah, Haulah ini lari kepada Rasulullah, minta pengadilan. Ya Rasulullah, saya ditalak zihar oleh suami saya. Mentang-mentang saya sudah jelek, sudah gendut, sudah melahirkan banyak anak, ya, kemudian saya dilihat. Apa kata Rasulullah? Ibu yang sabar aja, karena memang belum ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Haulah ngelahnya kepada Allah. Dalam satu riwayat, Haulah pulang sholat sunnah 2 rakaat, kemudian minta pengadilan kepada Allah langsung. Di riwayat lain, begitu keluar dari rumah Rasulullah, langsung menengadahkan muka ke langit, ya, ngomong kepada Allah, ya Allah, saya mau minta pengadilan karena saya dizalimi oleh suami saya. Nah, turunlah ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah di ayat pertama. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka wa tashtaki ila Allah.
Sungguh ya, Allah telah mendengar ya, ucapan seorang perempuan yang bermujadilah, yang berdiskusi denganmu ya, wahai Nabi, dan dia mengadukan kepada Allah. Jadi zaman Rasulullah kalau ada ya, masalah-masalah yang larinya kepada Rasul. Zaman sahabat ya ada masalah yang di zaman Rasulullah belum ada, nanti yang menyelesaikan adalah sahabat. Zaman sekarang Rasulullah sudah nggak ada, sahabat sudah nggak ada. Ketika ada masalah larinya kemana? Ya para ulama. Ya, karena al ulama warasatul anbiya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 golongan manusia yang besok di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, al-mannanu bi'adiyati wal munfiqu sil'atahu bil halafi al-fajir wal musabbilu, ada yang membacanya wal musabbalu izaro. Orang yang pertama adalah orang yang mengungkit-ungkit barang pemberian ya. Sudah dikasih ya, tapi diungkit-ungkit kembali. Kenapa? Karena awalnya ketika ngasih orang ini enjoy ya. Yang antara yang ngasih dengan yang dikasih itu gak ada masalah, tapi belakangan orang yang dikasih itu menampakkan sikap yang tidak menyenangkan oleh orang yang ngasih. Karena mungkin dari segi ekonomi sudah lebih baik ya, akhirnya ada sikap-sikap yang dalam penilaian orang yang memberi itu dianggap sombong dia. Dulu masih susah ya, bolak-balik minta tolongnya sama kita. Sekarang udah seneng aja, lupa sama kita ya, di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Akhirnya dia mengungkit-ungkit kembali ya. Dasar kacang lupa sama kulitnya ya. Dulu dia zaman susah, siapa yang tolongin kita ya. Sekarang aja begitu udah seneng, lupa sama kita. Nah ini namanya al-mannan, al-mannan bi'adiyah. Orang yang mungkin pemberian besok di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Kemudian yang kedua, wal munfiq sil'atahu bil halal. Orang yang membelanjakan harta dengan cara-cara sumpah palsu. Orang yang membelanjakan atau memperoleh harta dengan cara-cara sumpah palsu. Orang dagang ayam. Ayam ini dari pagi dijual, belum laku, belum ada yang nawar. Dia mau jual 100.000, belum ada yang nawar. Kalaupun ada orang yang nawar, tawarannya 80.000 misalnya. Tapi di siang hari atau di sore hari ada orang beli ayam ini, supaya yang beli itu percaya, maka dia pakai sumpah demi Allah ya, pagi sudah ada yang nawar 90 ya, saya maunya cepet 100.000. Padahal yang nawar, satu-satunya orang nawar 80.000. Akhirnya yang beli percaya aja, oh ya udahlah, biarin deh, saya nggak mau nawar lagi, sesuai harga dia, permintaan 100.000. Maka berarti dia memperoleh keuntungan dengan cara al-yamanul ghamus, atau di keterangan ini
al-munfiq sil'atahu bil halafil fajir, yang memperoleh harta atau membelanjakan harta dengan jalan dia sumpah palsu supaya orang kemudian percaya. Lalu kemudian yang ketiga, al-musbil izarah, al-musbal, al-musabbal atau al-musabbil atau al-musbil izarah, orang yang memanjangkan kainnya. Ini namanya isbal, isbalul izar, orang yang memanjangkan kainnya, maka dia tidak akan mendapatkan pandangan rahmat. Tentu memanjangkan kain ada maksudnya, bukan memanjangkan kain pada umumnya. Lalu kemudian orang karena hati-hatinya dengan hadis ini, lalu kainnya dipotong tinggi-tinggi, akhirnya gamis ya cingkrang, kain sarung ya tinggi, celana jadi bikin cingkrang, karena khawatir disebut isbal. Nah, keterangannya di sini, isbal itu karena litakabur, karena ada niat kesombongan. Sebab ketika Rasulullah menyampaikan hadis seperti ini, Sayyidina Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kain gamisku ini yang memanjang? Kata Rasulullah, buatmu tidak menjadi masalah, karena memanjangkan kain ini maksudnya adalah sebab lintakabur, ada kesombongan. Jadi pakaiannya dombrong ya, sampai bawah mata kaki, lalu kemudian ubel-ubelnya tebal ya, sorbannya sampai ke bawah ya, sambil ketemu orang tangannya diacungin ya, supaya orang pada cium tangan misalnya. Nah, ini isbal yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isbal yang tidak diajak bicara dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan pandangan rahmat, adalah orang yang panjang kainnya melebihi mata kaki tetapi tidak bisa menjaga kesucian, sehingga dikhawatirkan kainnya menyentuh barang-barang yang najis. Akhirnya di saat dia ibadah, saat dia salat, menjadi tidak sah karena kainnya nyerempet barang-barang yang najis, seperti misalnya kotoran ayam dan sebagainya. Wa qala aidan, man halafa ala yaminin bi ismin liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Siapa yang bersumpah dengan kebohongan, liyaqta'a biha mala imri'in, untuk memperoleh baginya harta seseorang, harta orang lain, tentu harta sesama muslim, bil ghairi haqqin, dengan tanpa yang hak, laqiyallahu, maka laqiyallah, nanti ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwa ghadbanun wa huwa alaihi ghadbanun, dan Allah kepadanya adalah murka. Allah murka dan marah kepadanya. Orang menghimpun harta dengan cara-cara yang tidak halal, ya, menggunakan sumpah yang tidak dibenarkan, lalu kemudian dia mendapati keuntungan, besok kalau bertemu dengan Allah dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang misalnya terkait dengan
sebut aja pengacara. Pengacara itu kan membela orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah itu ada orang itu benar tapi kemudian didakwa salah. Ada orang itu memang salah maka sampai pada dakwaan salah. Dan tugas lawyer, tugas pengacara, kalau memang orang itu benar maka dia harus berani bertanggung jawab mempertahankan orang yang benar supaya kemudian dicabut dakwaan dari yang dianggap salah. Seperti sekarang yang sedang ramai itu kasus 6 tahun yang lalu di Cirebon. Apa bapak-bapak mungkin ada yang mengikuti? Kasus Pina. Kasus Pina Cirebon itu ada nama yang sama, tiba-tiba ditangkap, ya. Siapa itu namanya? Ya. Saya nggak begitu, tapi sepintas saya melihat, ya. Padahal dia pekerjaan kuli kasar, sedang kerja di luar daerah Cirebon, ya. Sampai ada bukti-bukti transaksi gaji dia, slip gajinya masih ada semua, tapi kemudian sudah ditangkap gara-gara ada kesamaan nama. Nah, lawyer pengacara punya tugas terhadap orang-orang yang seperti ini, ya, dengan bukti-bukti autentik, ya, mempertahankan supaya kemudian dia tidak dijebloskan, ya, karena dia tidak bersalah. Terhadap orang yang bersalah, ya, lawyer pengacara membela itu bukan membebaskan hukum, membebaskan tahanan, tapi tugasnya adalah supaya pihak pengadilan atau pihak yang lain itu dalam memberikan hukuman seimbang dengan kesalahan yang diperbuat. Jadi mestinya tuntutannya hukum penjara 5 tahun, kok tuntutannya 15 tahun misalnya, karena sebuah kesalahan misalnya. Maka yang dibela, ya, oleh lawyer ini adalah supaya hakim membuat ketentuan yang adil sesuai dengan perilaku kesalahan yang diperbuat oleh kliennya. Mestinya seperti itu. Jadi kadang-kadang, ya, urusan begini kalau sudah masuk ke pengadilan ada istilah KUHP. KUHP itu singkatannya apa? Kasih uang habis lalu kalah. Perkara selesai kalau kasih uang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, Rasulullah bersabda kepada sahabat Mu'adz, "Usika bi taqwallahi wa sidqil hadis wa ada'il amanati wal wafa'i bil ahdi wa badlil ta'ami wa khafdil janahi." Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, berpesan kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian sidqul hadis, berkata yang jujur, wa ada'il amanati, dan laksanakan amanah dengan baik, laksanakan kepercayaan orang, wal wafa'i, tepati janji, wal wafa'i bil ahdi, tepati janji kepada orang lain, wa badlil ta'ami, dan memberikan makanan, ya, makananmu yang telah berlebih itu bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, wa khafdil janahi, dan merendahkan sayapmu, artinya rendah hati terhadap orang lain. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini tentang bohong. Nanti akan ada sampai pada pelajaran bohong yang diperbolehkan. Ada bohong yang haram, ada bohong yang wajib, ada bohong yang makruh, ada bohong yang sunnah. Nanti bahasanya insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan satu saja. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam.
Dikatakan fa'it'amu sittina miskina, ya, memberi makan kepada 60 orang miskin, atau siyami salasati ayyam, atau berpuasa selama 3 hari. Ini yang paling ringan, ya. Membayar kafarat denda sumpah palsu, atau membayar kafarat tentang azam janji yang tidak ditepati adalah in'amu sittina miskinan aw siyamin salasati ayyam. Demikianlah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Puasa 3 hari. Sambil kemudian tentu bertaubat kepada Allah. Taubatan minallah. Bertaubat kepada Allah, janji tidak lagi melakukan sumpah-sumpah yang tidak bermakna. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf